Selamat siang Pak, saya Destri ingin mempresentasikan tugas saya, yaitu mencari satu teori, latar belakang teori tersebut, dan apakah masih berlaku hingga saat ini. Pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Destri Purba, NPM 22341014 dari kelas 3MB. Saya mengambil teori dari teori manajemen pemasaran. Pendahuluan. Pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah proses merencanakan, mengatur, dan melaksanakan konsep, harga, promosi, dan distribusi produk atau jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Peran manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran membantu perusahaan dalam merancang produk yang sesuai dengan keinginan pasar dan mempromosikan produk tersebut untuk mencapai tujuan penjualan. Tujuan pemasaran. Tujuan pemasaran adalah memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen, mencapai keuntungan bagi perusahaan. Konsep dasar manajemen pemasaran. 1. Definisi pemasaran. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai proses sosial dan manajerial di mana individu atau kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui menciptakan penawaran dan pertukaran produk yang memiliki nilai. 2. Proses pemasaran. Proses pemasaran dibedakan menjadi 4. 1. Riset pasar. 2. Pengembangan produk. 3. Implementasi. 4. Evaluasi. 3. Tujuan pemasaran. Memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan peminat pasar dan mampu bersaing di pasar. Teori dan pendekatan pemasaran. Pendekatan orientasi produk berfokus pada efisiensi produk dan distribusi produk. Biasanya diterapkan ketika permintaan lebih tinggi daripada penawaran. Pendekatan orientasi produk berfokus pada peningkatan kualitas dan inovasi produk. Digunakan ketika perusahaan yakin produk mereka lebih baik dibanding kompetitor. Pendekatan orientasi penjualan. Penekanan pada strategi penjualan agresif untuk mendorong konsumen membeli produk, terutama saat pasar jenuh. Pendekatan orientasi pemasaran. Fokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen melalui riset pasar dan adaptasi produk yang lebih sesuai. Pendekatan orientasi sosial. Fokus pada berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan, menjaga keseimbangan antara kepentingan konsumen, perusahaan, dan masyarakat. Bauran pemasaran atau marketing mix. 1. Produk. Menyusun produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pasar. Ini termasuk desain, kualitas, dan fitur produk. 2. Harga. Menentukan harga yang sesuai dengan nilai produk dan daya beli pasar. Strategi harga dapat meliputi diskon, penetapan harga, premium, atau harga penetrasi. 3. Tempat. Menentukan saluran distribusi yang tepat agar produk dapat sampai ke konsumen dengan efisien. 4. Promosi. Strategi untuk memperkenalkan produk kepada konsumen melalui iklan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. 5. Orang karyawan dan staf yang berinteraksi langsung dengan pelanggan harus terlatih untuk memberikan layanan yang baik. 6. Proses sistem dan prosedur yang mendukung pengalaman pelanggan yang efisien, seperti pembelian dan pelayanan pelanggan. Physical evidence. Semua elemen fisik yang mendukung persepsi merek, seperti desain toko, kemasan produk, dan identitas merek. Segmentasi pasar. Pengertian segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok konsumen yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang serupa. Kriteria segmentasi pasar terbagi menjadi 4.
1. Geografis, 2. Demografis, 3. Psikografis, 4. Perilaku. Manfaat segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran agar lebih efektif di setiap segmen pasar yang berbeda. Posisi pemasaran. 1. Definisi positioning adalah bagaimana produk diposisikan dalam pikiran konsumen untuk membedakannya dari produk pesaing. 2. Strategi positioning dibagi menjadi 2, yaitu diferensiasi produk dan pemanfaatan keunggulan kompetitif. Contohnya brand seperti Apple yang memposisikan dirinya sebagai simbol status dan teknologi inovatif. Peluang. 1. Kolaborasi lintas batas dalam menangani masalah global. Globalisasi memberikan kesempatan untuk kerjasama antar negara dalam menangani masalah global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan penyakit menular. 2. Akses yang lebih besar terhadap informasi dan sumber daya. Teknologi dan koneksi global memberikan akses yang lebih besar terhadap informasi, pendidikan, sumber daya bagi warga negara di berbagai belahan dunia. 3. Kesempatan untuk berpartisipasi dalam komunikasi global. Globalisasi memungkinkan warga negara untuk terlibat dalam jaringan komunitas global yang seragam, termasuk organisasi dan pemerintah, jaringan bisnis, dan forum internasional. Peran teknologi dalam manajemen pemasaran. 1. Digital marketing. Penggunaan media digital, website, email, iklan online untuk mempromosikan produk kepada konsumen. Social media marketing menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, atau TikTok untuk berinteraksi dengan konsumen dan membangun komunitas. E-commerce, pemasaran dan penjualan melalui platform online atau aplikasi e-commerce. Tren manajemen pemasaran saat ini. 1. Personalisasi, menyesuaikan pengalaman konsumen dengan menawarkan produk atau promosi yang relevan berdasarkan data pelanggan. 2. Pemasaran berbasis data, menggunakan analitik dan big data untuk memahami tren pasar, perilaku konsumen, dan melakukan penargetan yang lebih akurat. 3. Pemasaran berkelanjutan, fokus pada produk ramah lingkungan dan strategi yang mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan. Yang terakhir, kesimpulan. Manajemen pemasaran adalah disiplin yang kompleks yang melibatkan berbagai teori, strategi, dan alat untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pentingnya riset pasar, segmentasi yang tepat, dan pemilihan strategi pemasaran yang sesuai dengan mempengaruhi keberhasilan perusahaan. Tren digitalisasi dan keberlanjutan menjadi kunci utama dalam manajemen pemasaran saat ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.